Moel. 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 Oke, pertama kita melihat untuk gerakan yang per extremity ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk beberapa gerakan, pertama positioning kita ya. Yang kalau kalian melihat kemarin prinsip dasar untuk pemberian PNF itu adalah salah satunya adalah posisi kita ya, positioning yang kita berikan. Kalau misalkan kalian memberikan latihan untuk yang bagian kanan, berarti posisi kalian juga berada di sebelah kanan pasien. Jangan sampai misalkan kalian memberikan yang posisi kiri, kalian berada di posisi kanan. Itu secara positioning itu akan tidak baik. Ya, pertama mulai dari secara ergonomi kalian. Karena ada beberapa langkah-langkah yang akan kalian lakukan, apalagi yang ekstremitas bawah itu nanti akan sangat kesulitan kalau misalkan kalian berada di berlawan arah dari pasiennya tersebut. Makanya nanti kalian harus memodifikasi, kalian harus menyesuaikan posisi kalian pada saat akan memberikan latihan kepada pasiennya tersebut. Oke, kelihatannya supaya kalau misalkan saya dari sini ya, kelihatannya. Oke, ini adalah gerakan-gerakan yang kita berikan untuk bagian kanan ya, dextra ya, untuk gerakan fungsional dengan pemberian PNF pada pasiennya tersebut. Nah, biasanya pasien, kalau pasiennya tersebut dalam keadaan lemah ya, hemiparese atau bahkan bagaimana hemiparese ya, dalam kondisi hemiparese, biasanya kondisi pasien itu akan kesulitan mengangkat tangannya, gitu ya. Misalkan atau bahkan nilainya mungkin nilai 3 atau nilai 4 misalkan nilai ototnya ya. Nah, dalam posisi tertentu tidak bisa mengangkat tangannya, tapi mungkin terbatas, mungkin cuma sampai sini. Dia sudah tidak kuat lagi mengangkatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita memberikan stimulasi. Kemarin saya sampaikan bahwa ada beberapa stimulasi yang kita berikan. Ada stres yang kita berikan. Stimulasi itu banyak, yang bisa berupa stres, bisa berupa dengan stimulasi rasa pada sensomotoriknya untuk mengaktifkan motorik yang ada pada area tersebut. Nanti yang kita berikan pada pasiennya tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi untuk gerakan yang D1, D2 tadi, baik itu secara fleksi maupun ekstensi yang tadi saya gambarkan tadi. Pertama, untuk gerakan D1-nya tadi, kita mengambil pola yang seperti ini ya, diagonal. Ya, diagonal posisi anatomi seperti ini. Kemudian kita secara diagonal cross ke arah kiri, ke atas. Itu posisi diagonal. Nah, tapi pada saat kita memberikan latihan tadi, itu bukan sekedar latihan yang seperti ini, gerakannya seperti ini enggak. Jadi yang tadi saya sampaikan, ada beberapa mulai dari pinggangnya, wristnya, elbownya, itu harus kita perhatikan. Ya, pertama posisi kita pada saat akan handling kita ya, pada saat kita akan grip, pada saat kita akan memberikan sebuah latihan PNF ini untuk gerakan D1 ini, perhatikan polanya, gitu ya. Kalian bisa melakukan hand grip pada area ini ya, pada area pinggangnya ya. Ya, kalian dari wrist sampai pinggangnya tadi seperti itu ya. Kemudian ada juga kita memberikan resistennya di sini ya. Resistennya di sini, kemudian gripnya tadi di area elbow, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memberikannya tadi? Pertama, pada saat pasiennya tadi kita berikan komando, kita berikan perintah kepada pasien. Jadi selalu kita berikan perintah kepada pasien tersebut. Misalkan, coba angkat tangannya, buka tangannya seperti ini, kemudian bawa ke atas, Nah, perhatikan ya. Jadi pada saat kita memberikan yang kemarin tahanan, baik itu tahanan maupun gripnya kita, itu tidak boleh kita genggam seperti ini ya, enggak ya. Jadi kita memberikan tahanan seperti ini saja. Oke, posisi biasa. Coba kemudian buka tangannya. Kita perintahkan coba buka tangannya, angkat ke atas. Nah, gripnya kita itu bisa di daerah elbownya tadi sambil kita menahannya ya, untuk memberikan pola aja, karena jangan sampai pada saat pasiennya tadi mengangkat tangannya seperti ini, harus menahan tangannya dulu seperti itu. Kemudian ketika dia akan kembali, coba genggam tangan saya, genggam. Oke, bawa kembali ke bawah seperti itu ya. Coba bawa ke atas. Oke, bawa ke atas ya. Oke, kemudian genggam tangan saya, kembali ke bawah seperti itu ya. Oke, kemudian ini juga sebenarnya bisa kita inikan, misalkan posisi ini ya, posisi tadi di awal kita coba suruh pasien untuk genggam tangan, coba genggam tangan saya, bawa ke atas. Ini biasanya kalau untuk pola fungsional, misalkan dia makan dan sebagainya ya, bawa ke atas seperti ini. Kemudian pada saat di atas coba buka tangannya, arahkan ke bawah seperti ini, gitu ya. Itu adalah pola diagonal yang D1 tadi, baik itu yang secara fleksi maupun ekstensi tadi. Nah, perlu kita ketahui bersama kenapa kemudian kita harus memberikan sebuah perintah tadi. Jadi memang pada saat kita memberikan sebuah latihan PNF ini, kita sebagai seorang terapis memang harus praktik ya, harus relate kepada pasiennya. Jadi misalkan coba angkat tangannya sambil ya, kemarin saya lupa tadi. Jadi pasiennya harus mungkin melihat ya. Jadi kita memaksimalkan semua kemampuan sensorik yang ada pada pasiennya tadi.
sensor kemarin kan di slide yang saya sampaikan ada beberapa sistem sensorik yang ada pada tubuh manusia ya. Salah satunya adalah penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman dan sebagainya yang termasuk untuk yang mekanoreseptor, yang termasuk juga untuk proprioseptifnya juga. Kita memaksimalkan semua potensi tersebut. Jadi pasiennya melihat, pasiennya merasakan, pasiennya mengetahui posisi tangannya, itu yang akan terekam di memorinya. Bahwa ini adalah gerakan, tadi saya diperintahkan untuk membuka tangan, oh berarti itu adalah gerakan membuka tangan. Oh tadi saya disuruh untuk mengangkat tangan menuju ke atas, berarti itu adalah posisi mengangkat ke atas. Itu saya disuruh sampai ke ujung diagonal tadi, ke ujung melintasi kepala tadi, berarti itu adalah gerakan yang ke arah irisan diagonal seperti itu. Jadi itu yang terekam di memori pasiennya. Nah pertanyaan kalau misalkan ternyata pasiennya itu kemarin kan kita sampaikan ada misalkan dia buta, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan dia tidak bisa melihat, berarti ada satu kemampuan sensoriknya yang tidak berfungsi dengan baik. Nah apakah kita tetap bisa memberikan PNF? Bisa. Kita bisa memaksimalkan kemampuan sensorik yang lain. Ada biasanya orang yang mengalami keterbatasan tersebut, misalkan di salah satu kemampuan sensoriknya itu tidak bagus, biasanya ada kemampuan sensorik yang lainnya yang lebih baik. Misalkan ternyata dia mempunyai kemampuan sensorik mekanoreseptor yang lebih baik, maka dia akan merekam. Maka kita bisa memaksimalkan kemampuan apa yang ada pada pasiennya tersebut. Ternyata dari mekanoreseptornya lebih bagus, sensor dia mengetahui posisi, dia mengetahui tekanan, dia mengetahui titik-titik di mana tekanan tersebut kita berikan, itu yang kita maksimalkan pada pasien. Bapak bisa merasakan posisinya seperti apa saat ini. Kalau posisi menggenggam, kalau posisi misalkan seperti ini, coba buka tangannya, coba buka, oke bawa ke atas seperti ini. Ya, kita bisa memberikan fiksasi di arah sini. Coba buka tangan saya, bawa ke arah sana. Oke ya, coba buka lagi, bawa ke arah sini. Nah, itu yang adalah pola-pola yang kita berikan pada pasien-pasien untuk gerakan-gerakan PNF ini. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami bahwa dalam ini kan pasiennya normal ya. Pasiennya normal. Kalau kalian memberikan latihan pada kasus-kasus yang stroke, hemiparesis dan sebagainya, itu tidak semudah ini. Kita suruh pasien coba angkat tangan, bisa ya seperti ini ya. Sambil pasiennya lihat, mungkin sambil pasien merasakan posisinya seperti. Tapi pada pasien-pasien yang mengalami keterbatasan atau kemampuan fungsional hemiparesis, kelemahan otot dan sebagainya, orang stroke misalkan kemampuan neuromuskularnya terganggu, dia pasti akan kesulitan. Sehingga memang kita maksimalkan. Kalau misalkan kalian lihat gerakan-gerakan, kita biasanya selalu memberikan, ini bukan dipukul, tapi kita memberikan stimulus. Iya. Coba buka tangannya, coba buka tangannya, coba buka tangannya. Kita bisa memberikan stimulus. Coba buka tangannya. Nah, pasien kalau misalkan yang tadi saya sampaikan di awal, kalau misalkan dia mengalami keterbatasan, dia cuma sampai sini, dia sudah tidak bisa mengangkat, kita memberikan stimulus lagi seperti ini ya. Coba kan terbatas sampai sini ya, kita berikan, coba angkat pak, kita berikan selalu motivasi, kita memberikan perintah, coba angkat pak, lagi pak, angkat. Nah itu biasanya ketika kita memberikan stimulasi, prinsip dasarnya kemarin secara teoritis kita sampaikan, kalau kita memberikan sebuah gerakan stretching, maka akan memberikan, atau peregangan, maka akan memberikan reaksi pemendekan otot. Feedback kebalikannya seperti itu ya. Jadi makanya di PNF stretching itu salah satu prinsipnya untuk meningkatkan kekuatan otot, untuk mengaktifkan kembali tonus-tonus ototnya. Kita memberikan stretch beberapa daerah ya, maka kemudian itu akan mengaktifkan supaya dia bisa berkontraksi. Kita coba tarik seperti ini, terbatas, oke, tarik pak, tarik. Kita memberikan beberapa gerakan-gerakan stimulasi, kita memberikan kita memberikan stretch, kita memberikan, atau mungkin di awal kita memberikan stretch seperti ini ya di awal, untuk meningkatkan potensi pemendekan otot atau kontraksi yang ada pada otot-otot yang melakukan aktivitas tersebut seperti itu ya. Biasanya agak dekat ya, kita bisa memberikan gerakan-gerakan untuk stimulasi pada otot-otot tadi. Kita memberikan stretching pada area-area yang akan berkontraksi tadi, atau bahkan di awal sebelumnya. Kemarin mungkin kalian melihat di PPT-nya ada yang memancing, yang memberikan stimulasi ya pada otot-ototnya untuk terjadi kontraksi. Nah, salah satu fungsi teraksi juga kemarin saya sampaikan untuk mempersiapkan ini, mempersiapkan supaya tidak kaku ya gerakan-gerakannya tadi ya. Nah, tujuannya hanya tadi untuk memberikan stimulasi. Kemudian ada aproksimasi. Sebisa mungkin sebenarnya setiap gerakan yang kita berikan tadi itu kita memberikan aproksimasi. Aproksimasi itu apa? Seperti ini ya. Jadi kita memberikan komunikasi di persediaannya. Kita memberikan komunikasi. Jadi entah nanti sebelum kalian memberikan latihan, entah nanti saat kalian memberikan latihan, atau setelah kalian memberikan latihan, itu kita memberikan komunikasi ke persediaannya tadi. Kita memberikan aproksimasi ya seperti ini ya, untuk memberikan komunikasi ke dari proprioseptifnya tadi. Oke, ini posisinya dalam
lurus, ya. Ini posisinya gerak lurus, kita memberikan komunikasi antar pasien tadi supaya ada komunikasi tadi. Misalkan seperti ini, komunikasi seperti ini berarti dia dalam keadaan lurus. Misalkan tadi kita memberikan dalam posisi seperti ini, ya, kita memberikan komunikasi seperti ini ya pada area persediaannya supaya kalau kalau misalkan seperti ini berarti dalam keadaan bengkok seperti itu atau tertekuk seperti itu ya, bukan bengkok ya, tertekuk ya, tangannya seperti itu. Nah, termasuk mungkin pada saat kalian akan memberikan stimulasi untuk meningkatkan kontraksi, ya kontraksi yang ada pada ototnya. Beda halnya kalau misalkan kalian memberikan latihan yang seperti ini. Coba ditekuk seperti ini, ya, kita memberikan gerakan seperti ini ya. Entah kita memberikan gerakannya itu secara pasif misalkan, ya kita memberikan secara pasif. Misalkan pasiennya dalam keadaan lemah ototnya, dia tidak bisa berkontraksi secara maksimal. Kita memberikan gerakan secara pasif seperti ini. Akan beda reaksi yang terjadi ketika kita misalkan dengan posisi yang seperti ini. Coba kita tekuk seperti ini dengan posisi yang kita tekuk seperti ini. Iya. Oke, perbedaan peningkatan tonusnya. Kalau misalkan dia tangannya lurus seperti ini, kemudian kita tekuk lurus seperti ini, dia tekuk itu ya biasa aja peningkatan tonus pada bicepsnya. Tapi kalau misalkan kita angkat seperti ini, kemudian kita tekuk seperti ini, maka akan peningkatan tonus pada bicepsnya juga akan lebih maksimal. Sehingga nanti kita bisa menstimulasi untuk kemampuan kontraksi yang lebih besar pada otot-otot tersebut. Makanya nanti kita memberikan beberapa stimulasi, coba dengan PNF stretch kita berikan pada area tersebut untuk memaksimalkan potensi kontraksi yang terjadi pada area tersebut. Nah, kemudian ada beberapa tadi untuk pola diagonal yang patternnya lurus. Kalau tadi kan lurus ya, coba tekuk bawa tangannya ke atas, tekuk tangannya ya, bawa ke arah mulut seperti itu ya. Nah, itu yang posisi yang kita ajarkan kepada pasiennya. Kalau tadi kan pola diagonal seperti ini ya. Tapi secara fungsional yang kita ajarkan, kita mengikuti dari bagaimana aktivitas fungsional yang terjadi pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu ya. Coba tekuk tangannya, dia tekuk elbownya ya, apa sikunya ya, kemudian bawa. Begitu juga ketika dia akan kembali, coba buka tangannya, buka, kemudian luruskan tangannya, bawa kembali ke bawah. Seperti itu ya polanya. Jadi kita termasuk pada saat dia mandi, minum dan sebagainya itu kita sesuaikan tadi. Nah, kalau misalkan nanti dia sudah siap, misalkan dia sudah duduk, kalau baring kan mungkin tidak pas ya. Misalkan dia kita suruh makan minum kan posisi baring nggak pas ya. Nah, karena pada saat posisi duduk atau berdiri kita ajarkan secara langsung. Misalkan dia memegang gelas dengan sendok, kita langsung ajarkan bagaimana posisinya, bagaimana polanya pada saat melakukan aktivitas tersebut. Tapi ada yang kita lihat tadi, ada yang pola D1 dan juga D2 ya, baik secara fleksi maupun ekstensi. Jadi kurang lebih sama pada saat kita akan menangani yang kaki kanan, kita berada juga di kaki kanannya seperti itu ya. Kita berada di sini, jangan terlalu jauh di kepalanya kan, kita mau kanan kaki ya. Jangan juga terlalu di sini karena ada beberapa pola yang akan kita berikan agak jauh nanti ke sana, gitu ya. Oke, nah pada saat kita akan agak maju. Nah, ini posisinya siap untuk berdiri. Pasiennya kita latih untuk berdiri seperti itu ya. Coba kalau misalkan nilai ototnya ekstremitas bawahnya 2 ya nggak mungkin kita suruh seperti ini ya. Pastikan nanti dia siap untuk berdiri tadi. Oke. Nah, pada saat ini kita bisa berikan tahanan di sini. Coba berdiri. Nah, perlahan kita memberikan sebuah secara perlahan dan kita ada tahanan ya, ada resisten yang kita berikan. Jadi misalkan coba duduk kembali, capek ya. Coba berdiri perlahan kita sambil berikan tahanannya. Kita berikan tahanan kepada pasien. Coba naik lagi. Itu nggak harus sampai full. Tahan. Jadi ada gerakan resisten, tahan. Oke, duduk kembali secara perlahan. Itu ya. Jadi gerakan-gerakannya tadi itu kita berikannya itu dalam posisi tidak langsung berdiri seperti ini dan tidak langsung tegak lurus seperti ini. Jadi dia dalam keadaan kita berikan stimulasi dan tahanan dalam posisi perlahan dan tidak sampai full berdirinya, gitu ya. Kemudian kita suruh tahan dalam beberapa detik, kemudian kita suruh duduk kembali secara perlahan kembali juga, gitu ya. Jadi ada gerakan-gerakan yang dengan tahanan tadi